Pak, si Ifka izin dulu katanya, Pak. Ya, oke, Izin telat. oke. Oke, assalamualaikum semuanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ini ya, membahas tentang infrastruktur ke software, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang Git ya, tentang apa Docker container ya, yang tren-tren sekarang gitu ya. Nah itu kan pembahasan infra juga ya, infra yang apa berbasis software gitu ya. Terada yang dikenal dengan DevOps ya. Oke, kita mulai ini aja ya. Saya share screen. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yang terkait dengan apa namanya infrastruktur TI ini terkait dengan hardware ya. Jadi banyak kita bahas tentang hardware, yaitu ada di dalamnya itu ada kayak router ya, ada server, ada storage dan sebagainya sampai perangkat network ya. Nah, sekarang kita yang ke softwarenya. Ke softwarenya nanti ntar ada juga ya. Nah, kalau kalian misalnya apa di pekerjaan nanti infrastruktur selain tadi hardware juga software gitu ya. Misalnya untuk mengotomatisasi gitu ya. Tentang misalnya memberi wadah ke programmer untuk ini ya, untuk terkait dengan software Git untuk apa? Versioning ya. Terus juga untuk apa manajemen ininya, manajemen CI/CD-nya ada CD-nya ada di ini ya, di Jenkins dan sebagainya. Terus juga di infrastruktur juga kita kemarin juga saya sudah sekilas bahas juga terkait dengan virtualisasi. Nah, nanti yang tren sekarang juga ada terkait dengan kontainer yaitu Docker ya dan Kubernetes. Nah, itu tren-tren sekarang yang perlu emang dipelajari gitu ya, yang harus diketahui juga gitu oleh kalian. Nah, sebelumnya ada yang mau di ini nggak apa tanyakan dulu gitu sebelum kita lanjut ke materi terkait dengan yang tadi saya bilang. Ada? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke, Ya. sekarang kita ini saya lihat kan praktiknya gitu ya. Kemarin kan banyak teori ya yang sebelum tes, sekarang setelah tes nih kita akan coba-coba sekilas praktek yang terkait dengan di infrastruktur baik hardware, software dan sebagainya. Oke, ini sekilas saya akan coba ini ya apa mendownload Git. Nah, Git ini kan udah pada tahu kan Rizalun, Maesa, Lulu gimana? Git. Gitu ya, Pak. Iya, Git, GitHub, GitLab, Git. Nah, itu kalau misalnya penjelasannya gitu ya. Ini sering dipakai nih kalau kalian nanti sudah di apa perusahaan gitu ya sebagai programmer nanti ada apa namanya? Ada untuk ini ya versioning kode gitu ya. Terus untuk apa namanya? Terkait dengan perubahan-perubahan itu bisa di tracking. Nah, ini dengan software Git gitu ya. Nah, untuk downloadnya ada di sini. Git scm.com download. Terus kalau yang menggunakan Windows ke Windows gitu ya. Ntar juga di Windows ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, kalau yang terbaru-terbaru kan laptop atau PC-PC yang terbaru itu kan supportnya di 64 bit ya. Nah, kalau yang kayak Windows 7 ke bawah, HP ya, dan seterusnya itu pakainya 32 bit gitu ya. Nah, berikutnya kalau sudah download gitu ya. Nah, ini ada nih ya. Ini saya baru download ya. Ini bisa langsung diinstal aja ya. Ya, ini langsung run ya.
Nah, ini selalu nih dia meminta konfirmasi ya untuk membolehkan atau tidak software-software yang akan diinstal. Karena kan mungkin bisa aja softwarenya tidak aman nih ya. Ada malware-nya, ada virusnya. Tapi kalau kita ini yakin, oh ini software emang yang kita ingin install gitu ya. Langsung dari situs resminya kita langsung yes, membolehkan ya. Jadi dia langsung boleh untuk install. Nah, terus berikutnya di sini kalau mau melanjutkan tinggal next kan. Tapi kalau mau nggak jadi install, cancel. Nah, kita karena mau install, next saja ya. Terus ini destination location-nya. Ya, mau ditempatkan di path-nya di mana nih untuk instalasi Git. Nah, ini ada di program file Git. Oke, next saja default-nya. Kemudian ini biarkan saja ya. Terus kalau mau ditambahkan Git-nya itu di desktop, ini checklist ya. Kalau tidak ya udah ini ya. Nah, terus di sini ada git bash here ya. Jadi nanti ini ada nih ada kayak command prompt tapi yang berbasis Linux ya, CLI Linux. Jadi komen-komennya nanti dengan perintah-perintah Linux ya. Atau kalau kita ini ntar juga ada kita di command prompt juga ini ya, terintegrasi gitu ya. Yang awalnya belum ada nih perintah git, perintah-perintah yang ada di dalam git di command prompt. Tapi setelah kita install git ini maka bisa berfungsi gitu ya. Oke. Nah, ini biarkan aja default. Kita next. Ya. Ini biarin. Next. Ya, ini juga. Nah, di sini ada memilih untuk default editornya ya. Untuk config, untuk komen-komen git-nya. Ini kita mau defaultnya menggunakan Vim atau Notepad++ atau Visual Studio Code, Sublime dan sebagainya. Atau kalau misalnya kita belum install sama sekali, biasanya ada Notepad kan yang terinstall di Windows, kita pilih. Tapi saya baru install Notepad++, maka saya pilih ini. Kalau yang Vim yang biasa memakai Linux, Vim boleh gitu ya, dan sebagainya. Kita next. Nah, ini biarkan default ya. Next. Nah, ini berikutnya ada git from command line dan juga dari third party software. Nah, jadi nanti selain bisa diterapkan komen-komennya di command prompt di Windows, ini juga bisa di third party-nya yang ada di yang diinkludkan yaitu bash tadi, bash. Ya. Nah, ini komen-komen yang sama dengan Linux gitu ya, perintah dasar Linux dan sebagainya. Oke, kita lanjut, kita pilih yang ini aja ya. Jadi disediakan dua komen CLI. Dan next. Ini next saja lagi ya, default biarin. Ini juga. Ini biarin next, default aja ya. Dan seterusnya ya. Ini tinggal next saja ya. Terus install. Kita tunggu. Nanti banyak ya tutorial ya yang terkait dengan instalasi baik Git, Docker ya, dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa coba ya, kalian harus mencoba gitu karena nanti kebutuhan perusahaan itu akan merekrut orang-orang yang punya kemampuan gitu ya, baik di programming, network, terus di DevOps ya, infrastruktur dan sebagainya. Nah, setidaknya kamu harus mencoba semua, jadi nggak ngeblank ya. Nah, nanti passion kamu di mana ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Nah, ini kita tes ya, launch git bash ya. Ini sama kayak command prompt yang di Windows, tapi ini command prompt yang sebenarnya bawaan dari Linux ya. Kalau bash itu. Nah, ini. Ya. Atau kalau di Linux biasa disebut dengan terminal. Nah, ini kalau untuk melihat isi directory, kalau di Linux itu kan ls. Ya, itu ya. Kalau di Windows dir. Nah, ini dir.
Kalau di Windows ls itu nggak mau ya. Cuma karena sudah diinstal apa namanya Git ini pas di ls dia mau juga perintah-perintah yang gitu ya. Tapi terkait khusus yang Git aja ya. Oke, ini berarti kita sudah install apa namanya? Install ini ya, Git. Nah, ini kita bisa lihat Git versionnya ya. Git version. Nah, ini versinya 2331 ya, yang sesuai tadi kita download. Dari sini ada mau ditanyakan nggak? Nah, ini contoh nanti kamu bisa ke website ini dan sebagainya ya. Banyak ya di ini kalau di set gitu ya. Ini Git version. Kalau ini yang versi lama ya. Ini atau bisa juga di command prompt ya, sama ya. cmd Git version. Yes. Oke ya, sama yang di bash. Nah, sekarang ini ada konfigurasi awal. Jadi ini adalah yang pertama awal nih ya. Ini tujuannya apa? Ini untuk tujuannya untuk men-tracking. Tracking si user name-nya siapa, emailnya apa gitu ya. Jadi kalau waktu ada perubahan di dalam coding, ya, dia akan tahu, oh ini si A melakukan perubahan, ya, ada penambahan apa gitu ya. Jadi pas ada masalah ada apa bisa di tracking yang terakhir itu siapa dan sebagainya, gitu ya. Nah ini biasanya nanti untuk kerja bersama gitu ya. Jadi dibuatkan sebuah public folder ya. Nah public folder ini kita jadikan repo ya, repo untuk bisa diakses oleh banyak programmer gitu ya, untuk membuat sebuah project. Nah nanti kalau sudah di Git itu berarti ya di commit itu akan masuk ke server staging sebelum masuk ke server apa namanya produksi ya, production. Nah kalau production ini server yang sudah launching di itu ya, yang bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Misalnya e-commerce, startup, kita buka apa namanya bukalapak.com. Nah ini udah server ini production ya atau produksi. Jadi yang sudah apa launching running gitu ya. Nah kalau staging ini masih di sisi lokal yang masih perlu ada apa revisi, perbaikan dan sebagainya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, apa Git ini biasanya bergunanya pas apa Pak? Pembuatan website gitu atau Ya, aplikasi gitu Pak? ya jadi Git ini tadi yang seperti saya bilang gitu ya. Biasanya nanti kalau kalian di perusahaan gitu ya. Nah, ini kan nanti apalagi software host ya. Ini membuat sebuah program, membuat sebuah software atau project program apa gitu ya. Nah, ini kan programmernya di kantor itu banyak misalnya ya, dibagi-bagi. Dia buat modul A atau modul satu itu tapi dikembangkan oleh banyak programmer ya. Nah, di sini tujuannya untuk ini ya, men-tracking, membuat versi inilah versi baru. Kan kalau kalian misalnya kayak ini apa? Skripsi ya. Kalian bimbingan. Nah, terus ada revisi ya. Ini pertemuan bimbingan 1, revisi 1 gitu ya. Dibenerin, ntar ada bimbingan kedua, revisi kedua ya dan seterusnya. Jadi akan men-tracking status akhir dari coding gitu ya. Walaupun bisa sampai pada awal gitu ya. Melihat lognya, awalnya dibuat oleh siapa, terus dikembangkan lagi, ditambahkan, diedit. Nah, nanti makanya di sini ada global username, global user email. Jadi nanti ada programmer 1, programmer 2, namanya berbeda-beda, alamat emailnya juga berbeda-beda. Nanti di situ di lognya ada catatan. Si A menambahkan ini, si B menambahkan ini.
Jadi tujuannya untuk mempercepat ini juga ya, kalau kerja bersama kan mempercepat gitu ya. Mempercepat program itu bisa cepat jadi gitu ya. Proyek itu bisa cepat selesai dan sebagainya. Tapi kalau kerja sendiri, kita tanpa perlu seperti ini juga nggak masalah. Tapi ini juga bisa dipakai gitu ya, sendiri juga bisa dipakai. Jadi untuk men-trace saja. Oh ya, kemarin saya udah merubah ini yang file terakhir dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oh, jadi biar ini ya Pak, apa sih, sesama programmer lain saling apa, saling bantu gitu ya Pak ya? Ya, kerja bersama. Kan nanti emang Ya, kalau bersama. membuat sebuah project, misalnya yang terkait dengan software host gitu ya, itu kan programmernya pasti banyak tuh di dalam perusahaan itu. Dia buat program atau di vendor-vendor, di tender-tender gitu ya, misalnya di pemerintahan. Di situ ada buat sebuah apa untuk ini ya, disuruh buat program sistem informasi di pemerintahan apa gitu ya. Nah, nanti di situ kumpulan programmer gitu ya. Nah, ini pasti akan ini yang kata apa yang sering ikut project gitu ya, yang programmer-programmer tersebut udah tidak asing lagi. Pasti disediakan wadah yang untuk apa wadah bersama untuk supaya kerja bersama, terus untuk bisa merevisi, terus akan apa bisa di-trace juga gitu ya. Kalau yang simpelnya juga kayak ini aja, kita kalau kerja bersama itu kalau di apa kalau yang bukan ini ya, bukan program, kita mau kerjain terkait dengan proposal gitu ya, kerja bersama, kita bisa taruh kan filenya di mana, di Google Drive gitu ya, Google Drive. Ada perubahan kelihatan kan, ada lognya ya. Pada tanggal segini, ini yang terbaru misalnya Toto udah diupdate tanggal segini. Tapi dia tidak kelihatan gitu ya, yang dirubah apa dan sebagainya. Cuma Toto sudah ada perubahan di tanggalnya aja gitu ya. Terbaru ini pasti yang kita akan ambil kan yang terbaru gitu ya. Nah, kalau yang ini bisa di tracking sampai usernya siapa gitu ya, dan apa namanya ada penambahan apa dan sebagainya, ada penghilangan apa dan sebagainya. Lebih inilah untuk manajemennya bagus. Ini baru di sistem apa ini ya, CI/CD DevOps itu kan CI/CD continuous integration dan continuous delivery. Nah, kemudian di manage lagi nanti sama software misalnya Jenkins ya, ada Atlassian ya, ada Jira dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau DevOps ini contohnya kita bisa lihat gambar ya. Nah, seperti ini ya. Build code ya, plan, monitor, ini terus ini terus ya. Jadi dibangun, di coding ya, direncanakan, terus sampai pada ntar dites lagi, dirilis ya, dideploy lagi, dioperate, monitor terus. Nah, untuk software-softwarenya ini banyak ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi ada tadi kan ada GitHub nih, ada Docker ya, ada Kubernetes yang tadi saya bilang gitu ya. Ntar kalau yang NMS-nya, network monitoring ininya ada kayak misalnya Zabbix, ada Nagios ya, ada apa Grafana dan sebagainya. Nah, terus ada Jenkins di sini nanti yang untuk ininya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau nanti kalian emang di programmer ya di perusahaan nanti akan bermain ini ya, akan tidak asing dengan seperti ini gitu ya. Jadi setidaknya kalian harus ada bekal ya, persiapan. Jadi nggak ngeblank. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Nah, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa. Ini saya capture dulu sebentar. Tadi itu Git itu support sama ini Pak. Kenapa kurang jelas? Git dia support sama Visual Code ya Pak. Iya, support ya. Jadi Support ya.
Terus sama yang tadi kan di situ untuk editornya ada bisa pilih Notepad++, apa Visual Studio Code, Sublime ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita tes ya. Ini git config. Misalnya nah, nanti kalian udah sering dengar juga kan yang GitHub. Sering Baru juga? dengar aja sih Pak, belum mencoba. Belum. Pernah dengar belum coba ya. Jadi kan Iya kalau Pak. misalnya kalian nanti udah ini nih sering apa membuat program, nanti pasti akan mengenal yang GitHub gitu ya. Repository kamu akan ditaruh di cloud. Kalau GitHub di cloud. Kalau Git ini di lokalan ya. Jadi ini free gitu ya. Kalau yang GitHub ada yang free, ada yang berbayar gitu ya. Kalau untuk di share dia free, kalau yang untuk private dia berbayar kalau GitHub. Nah, ini kita buat username-nya Vejam sebagai identifikasi. Nanti kalau misalnya ada terjadi membuat sebuah perubahan atau membuat coding atau mengedit dan sebagainya, username-nya akan bisa ketahuan siapa namanya gitu ya. Oke. Nah, terus user emailnya gitu ya. Ya, misalnya rezan@gmail.com gitu ya. Nah, nanti kalau yang di perusahaan kan ada punya domain tersendiri gitu ya. Misalnya saya rezan.smell@gmail.com ya. Oke. Nah, ini kita sudah sudah buat gitu ya. Nah, nanti untuk selangkah selanjutnya ini ada nih ya. Saya banyak sih ya di YouTube juga banyak gitu yang mengajarkan gitu. Jadi membuat repository git init proyek 01. Terus misalnya mau kita jadikan folder yang akan jadi acuan untuk publik, acuan folder publik yang untuk diakses oleh para programmer yang akan dijadikan tempat repository-nya itu mana gitu ya. Tapi karena kita membuat sendiri gitu ya, lokalan, itu bisa di testing seperti ini ya. Nah, ini ada cara-caranya gitu ya. Atau di sini juga ada video ini juga bagus ya, video YouTube ya. Programming pas. Nah, ini kalau mau belajar program ini bagus ya. Di sini dia banyak membahas tentang programming, Halo teman-teman semua, kontainer di dan antara kalian sebagainya. ada nggak yang lain? Ini videonya juga ada ngebahas, ini ada playlistnya kalau mau berdasarkan daftar ya. Bisa dilihat. Belajar Laravel ada ya, HTML dasar, CSS dasar, terus GitHub nih, ini ada ya. English is my second language. As a vlogger, I do Ini kalau social pengenalan, media a lot. ya. It's actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Nah, ini For my bekerja dengan social media- GitHub. Nah, ini nih ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali, dan kali ini kita masih ada di seri mengenai Git dan GitHub. Dan kita masuk ke episode kedua. Di episode kali ini kita akan masuk membahas mengenai GitHub ya. Kita akan mulai belajar Git dan GitHub ini dari Ini GitHub dulu. ya. Nah, kita akan bikin account. Jadi buat teman-teman yang dari video sebelumnya. Nah, ini yang itu bekerja yang sekarang kita akan Halo teman-teman praktekkan semua, gitu apa ya. kabar? Kembali lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas.
Nah, kali ini. ini yang harus kalian pahami juga bahwa di Ini dalam tadi Git sama setelah ya, kalian git install, add, nanti git komputer init, kalian itu ini atau Gitnya perintah-perintah. akan mengenali 3 area. Kalau kalian sudah membuat sebuah repo. Area yang pertama disebut dengan working tree, adalah folder Ntar tempat saya kalian bekerjanya itu gitu juga ya. ya. Nah ini seperti kalian ngerjain Saya share juga projectnya terkait seperti dengan biasa aja. video-video Kalian punya tersebut folder atau yang diisi tutorial dengan tersebut gitu file-file ya. projectnya. Itu namanya terminal di macOS Nah, ini atau sama di ya. Linux silakan ya. Mau pakai Git Bash di Windows juga silakan. Otomatisnya itu kita harus masuk dulu ke direktorinya ya. Sekarang kita ada di. Nah, ini kita lihat nih. Direktori kita sekarang sedang di mana ya? Ini ada perintah pwd ya. Sedang di user HP ya. Nah, sekarang kita mau misalnya buat folder di apa namanya user HP terus di desktop misalnya ya. Nah, ini atau maksudnya kita buat ini dulu ya apa masuk ke direktori di C user HP dulu gitu ya. Dengan perintah cd ya, C terus ini ada user HP ya. HP desktop. Nah, nanti ini aja apa namanya kalau pakai command prompt ini bisa ini ya. Bisa menyesuaikan dengan folder yang ada di CD. Terus tadi C user kan ini sudah masuk ke C user HP ya. Langsung aja nggak perlu ke apa ke C lagi, tapi langsung CD desktop. Nah, enter. Nah, ini bisa di MacDir gitu. Membuat direktori baru gitu ya di sini ya. CD desktop. Nah, ini sudah pathnya itu di desktop. Sekarang kita tinggal MacDir membuat folder baru ya. Misalnya MacDir apa nih? Project proyek 1 ya, proyek 1 dengan Git. Oke. Nah, ini proyek 1 dengan Git. Oke, sekarang kita ls di desktop. Nah, ini biasanya, nah ini udah tercipta nih, proyek 1 dengan Git gitu ya. Di Sandika Gali ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau pengen tahu di dalam sebuah direktori ada folder apa aja, kalian bisa tulis ls. Nah, kita masuk dulu aja. Sekarang kita akan menjadikan folder ini menjadi repo Git. Git kita minta untuk mengawasi folder ini. Ya, kita lihat. Caranya gampang aja. Kalian cukup tulis git spasi init. Oke. Kalau kalian mencet enter, akan ditulis ini, initialize empty git repository, dan lihat otomatis folder kalian berubah menjadi repo Git. Nah, ini ya, tadi sama ya. Jadi di sini kan tadi di komen sini ada tentang init ya. Nah, ini ya. Init proyek 01. Nah, kalau di sini kan kita masuk dulu nih ke CD tadi apa proyek. Nah, ini enter. Terus baru git init ya. Seharusnya dari ini aja sih, nggak usah. Oke, bisa di sini proyek 01 gitu ya. Atau apa namanya langsung di sininya ya. Ini pas di desktop di sini git init ya. Kalau di sini kan tadi dia akan menuliskan nama filenya gitu ya, nama foldernya gitu ya. Tapi kalau di sini karena kita sudah masuk foldernya langsung git init aja gitu ya. Git init. Nah, ini jadi sudah di ini ya, dijadikan repo gitu ya untuk folder ini. Jadi nanti ada
penambahan, perubahan bisa di tracking gitu. Ya. Nah, ini kita udah lakukan seperti ini kan. Nah, nanti bisa dicoba gitu ya. Selanjutnya ini bisa dilihat apa filenya akan Dengan branch dibuat master. gitu ya. Defaultnya gitu. Sama kayak kita bikin di GitHub ya, otomatis ada tulisan master sebelah kanan. Diklik aja. Coba kita masuk ke foto, kita close. Ini ceritanya saya buka foldernya ya. Save file, terus open folder. Oh iya, Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ini waktu kita ada 7 menit lagi. Kita lanjut aja ya. Jadi nanti itu bisa dijadikan apa acuan kalian buat belajar gitu ya. Nah, ini kita masuk ke folder apa namanya yang tadi kita buat di desktop. Terus ada proyek dengan Git. Setelah itu kita misalnya buat nih apa new file ya, atau buka Notepad++. Ya. Terus kita akan simpannya di mana file new ya. Ini kita save-nya nanti di tempat yang barusan kita buat foldernya. Misalnya kita HTML dulu ya. Ini slash HTML. Oke, kita kasih ini aja. Tes buat web ya. Oke, sementara kita buat sekilas simpel aja gitu ya. Nanti kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Nah, ini kita save-nya, kita arahkan ke folder yang kita sudah linkkan ke Git gitu ya. Ini di desktop ada tadi proyek satu dengan Git kan. Nah, ini nama filenya misalnya tes.html ya. Save. Oke. Nah, di sini udah masuk ya tes.html. Nah, kalau udah itu nanti kita cek nih Git status. Oke ya. Di sini ada tes HTML deh. Ini langsung ke detect ya. Yang kita buat file tes langsung ketahuan. Ini belum di track nih file ini nih baru gitu. Jadi perlu di git add ya untuk ditambahkan biar bisa dimonitoring gitu ya oleh Git terkait dengan nanti di track pernah ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini iya, juga. dan kalau kalian pakai kode editornya Visual Studio Project, begitu kalian melakukan perubahan, tambah file, hapus file, atau edit isi dari sebuah file, terus kalian save, itu hanya berlaku untuk file sistem kalian aja, seperti biasa kalian nyimpen sebuah project. Buat kalian buka kembali Git bash-nya, pastikan sudah ada di dalam folder tadi. Kalau kita ls itu list isi foldernya, nge-list ada file apa aja. Ini katanya dalamnya ada index. Nah, kita clear dulu. Sekarang kalau kalian tulis git spasi status, nanti Git ngasih tahu ada file baru apa, atau ada file yang berubah yang mana, yang belum kita commit. Kalau kalian enter, coba lihat nih, ada beberapa informasi. Pertama, kita ada di branch master, katanya. Oke. Terus belum pernah melakukan commit. Nah, terus yang penting, ada file yang belum di track, namanya index.html, warnanya merah. Nah, supaya ini bisa kita commit, file ini harus kita simpan dulu ke dalam staging area. Ya, jadi nggak bisa begitu aja di commit. Simpan file ini ke staging area, baru kita commit. Oke? Caranya gimana? Tulis saja git add
spasi nama filenya. Ya, jadi kalian tulis gini, git add index.html. Nanti kemungkinan kalian membuat file yang banyak sekaligus, mungkin aja. Nanti ada caranya supaya bisa. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Ini saya clearkan dulu ya. Biar kelihatan di atas. Ini bisa langsung git add ya. Nama filenya tadi test.html untuk disimpan. Tadi kan belum sempat di track oleh git kan ya. Tapi udah ke detect ada file yang masuk ke dalam folder yang sudah dilinkkan ke git. Sekarang kita ini klik. Nah, sekarang kita git status lagi ya. Nah, ini sekarang tinggal butuh commit ya, belum di commit gitu ya. Dia ada selalu ini ya, informasi udah langsung bisa ngedetect ya. Jadi biar masuk ke ini ya, server stagingnya gitu ya. Nah, untuk commitnya tinggal commit terus nama ininya. Ini nanti Menambahkan beberapa file langsung ke dalam staging area. Kita coba dulu yang ini ya. Jadi sekarang kalau saya tulis git add enter, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya tulis git status lagi, kita clear dulu, biar nggak bingung. Clear, terus git status. Ini lihat nih, katanya sekarang udah ada file ya. Karena sekarang setiap perubahan yang kalian lakukan di source code kalian tidak selesai hanya dengan setiap commit yang kita lakukan di dalamnya berisi beberapa item ya. Ada namanya siapa, emailnya apa, terus ada timestamp kutip. Nah, ini karena secara lokal, ya silakan kita clear dulu. Karena kita commit lagi, coba status lagi ya, git status. Ingat kita masih punya file yang belum kita commit. Oke, tulis lagi git commit. Nah, ini sebetulnya ada parameter yang harus dimasukin. Tapi kalau kalian pencet enter, nanti otomatis masuk ke kode editor defaultnya. Tadi saya set di instalasi git-nya, kalian cukup lakukan ini. Kita clear dulu, kita tulis git commit. ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Lalu spasi, ini penting ya. Setiap kalian commit, tulis gini, git commit spasi minus m, artinya tambahin message berikut, kasih kutip, misalkan menambahkan. Nah, ini ya, bisa dilihat git commit menambah ya, nambah file baru. Nah, setelah itu enter. Oke, di sini ntar bisa dilihat ya. File index HTML. Ini. Terus pencet enter.